Aku Liana Anandita, seorang mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di kota Medan. Untuk sementara, aku tinggal di rumah Budewati, adik fungsi ibu. Disinilah aku berusaha menjalani hari-hariku, di antara buku-buku, tugas kuliah, dan kenangan yang tak bisa kutinggalkan. Setiap akhir pekan, aku pulang ke rumah bapak dan ibu. Meski rumah itu masih sama, rasanya tidak lagi lengkap. Sejak abang pergi meninggalkan kami. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kehilangan orang yang kita sayangi tentu bukan hal yang mudah untuk diterima, apalagi untuk mengikhlaskannya. Itu yang kurasakan setelah kehilangan orang yang juga berarti dalam hidupku. Dia adalah abangku. Kami hanya dua bersaudara. Hingga saat ia pergi, tentu kami merasakan kehilangan yang mendalam pula. Namun, apakah diriku pantas terlupakan selama proses pemulihan itu? Bukankah aku juga anak bapak dan ibu? Apakah menurut bapak dan ibu, aku akan merasa sedih? Pertanyaan itu terus berputar dalam otakku, berkelana seakan tak kenal lelah berobati ketenangan yang berusaha kubunyi. Makan kondok malam-malam, jalan keluar. Oke, udah siap, udah rapi. Kita makan. Kali aku sama si Farman, Pak. Seandainya kalau aku suruh dia ke rumah Pak Wati, pasti dia masih di sini, Pak. Sabar ya Bu, hidup manusia di tangan Tuhan Bu. Sabar. Kalau lo nggak mikir bunuh diri, Pak, udah mau aku ikut dia, Pak, daripada aku hidup dalam kesedihan kayak gini, Pak. Sedih kali aku rasa, Pak. Kalau kangen udah nggak bisa lagi kita ketemu sama dia, Pak. Ya Bu, sabar Bu ya. Semua itu kehendak Tuhan. Sabar. Lalu aku apa? Bukan itu keterlaluan? Apa bapak sama ibu tidak pernah berpikir tentang keberadaanku? Aku juga sedih. Tapi apa harus seperti ini? Apa mereka sadar dengan yang mereka ucapkan? Sakit rasanya mendengar hal itu. Terlebih langsung dari mulut orang yang berperan penting dalam pertemuanku. Tuhan. Tapi aku sadar mengikhlaskan seorang anak yang sudah hampir 20 tahun bersama dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, lalu terpisah untuk selamanya. Bude, oh Bude, Apa, Farhan? bentar lagi kan mau masuk semester baru nih. Nanti kalau Diana udah sampai di sini, Bude jangan kasih dia keluar sendirian ya. Kan tugas kamu sebagai seorang apa? Pokoknya kemana dia mau pergi, Bude pokoknya harus ikut deh. Kamu adanya aja. Intinya Bude dengerin aja omongan aku. Nah, udah tidur belum? Belum, Bude. Bude boleh masuk? Boleh? Bude masuk ya. Iya, Bude. Sehabis belajar tadi, Bude datang ke kamar, mengantarkan surat yang katanya ditulis abang untuk aku. Aku belum siap untuk membaca ini lagi. Mungkin nanti. Aku belum siap jika harus menangis lagi malam ini.
Lagi, air mata kami tumpah karena alasan yang sama. Merindukan keberadaan pemuda yang hampir 20 tahun menemani. Jika boleh jujur, rasanya aku sangat ingin menjerit, menumpahkan segala sesak yang kutahan selama ini. Aku ingin egois dengan melupakan fakta bahwa dia telah pergi meninggalkan kami dan hidup layaknya tak pernah terjadi apapun. Aku lelah harus terlihat kuat dan baik-baik saja dengan perasaanku. Aku juga ingin menangis sepuasnya tanpa harus memikirkan orang lain. Aku capek. Abang, Yana capek. Yana sudah tidak kuat jika harus seperti ini terus. Assalamualaikum Bude. Salam, udah pulang nak? Bagus banget. Ibumu sama bapak ada di dalam. Ibu masak sesuatu loh, jadi kamu letak tasnya, habis itu kita makan bareng, oke? Oh, ibu sama bapak ada di dalam? Iya, ada dalam. Jadi kamu letak tasnya, habis itu kita makan bareng. Oke. Assalamualaikum Bu. Ibu masak apa? Masak soto, kesukaan abangmu. Dulu, kalau ibu masak soto, pasti abangmu yang paling lahap makannya. Sampai nambah-nambah dia. Oh. Yana ke dalam dulu ya. Ya. Sejak dulu, ibu dan bapak selalu menyempatkan diri berkunjung ke rumah Bude. Setidaknya sekali dalam sebulan. Bahkan satu hal yang tiada, kebiasaan itu tetap ibu dan bapak lakukan. Hari ini pun sama. Ibu dan bapak datang dan menjumpai di sini. Dulu nak, abangmu paling suka makan soto ibu. Apalagi pas kita lagi kumpul di sini. Pasti dia suka cerita itu sebelum kita makan. Kalian ingat nggak dulu waktu ibu masak soto? Sampai rebutan dia sama bapak, ya kan Pak? Iya, bahkan kalau dia kalah, dia pasti meragu. Tapi ujungnya dia yang bakal suapi ibu kalau mau makan soto. Udah dah. Makanya kan Kak, aku kalau masak soto ini semangat kali mau masak nasi padang itu. Karena emang suka kali dia sama soto aku loh Kak. Minum. Nah, ambil. Nanti kebudin. Alina, apa sih Dek? Alina baru pulang loh, biarin dia makan. Kenapa sih kamu? Ya nggak bisa, kan kita mau nunggu makan dulu baru makan. Gak bisa di pembahasan itu yang lain. Asih apa aja. Ada aku loh Bu. Ada aku di sini. Ada aku di sini Bu, ada aku. Abang udah mati Bu. Abang udah mati. Udah gak ada lagi di sini. Adanya aku Bu, anakmu Yana. Bukan Abang. Aku capek di sini terus kayak gini. Kenapa setiap kali ibu menyebut nama abang, hatiku seperti direnggut. Seolah aku tidak ada. Seolah hanya abang yang pernah berarti dalam hidup ibu.
Kenapa selalu seperti ini? Sakit banget rasanya, Bang. Gak enak rasanya jadi asing di keluarga sendiri. Abang, Liana rindu sama abang. Kegabutan hakiki seorang laki. Ya, sebut saja aku. Coba aja di sini ada Yana, adik abang yang hobinya overthinking. Pasti nggak bakal ada kata gabut di hidupku. Yana, abang kangen jahilin kamu. Kapan sih tugas-tugas ini selesai dan hari libur tiba? Baiklah, sebentar lagi. Yana, abang kok masih ngerasa nggak baik ya buat kamu? Buktinya, kamu lebih memilih memendam perasaanmu sendiri daripada membaginya sama abang. Apa abang tidak senyaman itu dijadikan pendengar? It's okay, gak masalah. Tapi kalau kamu butuh sandaran, abang siap. Agak aneh sih nulis ginian, padahal kamu juga gak bakal tahu. Tapi tak apa, ini harapan abang. Adikku, meski abang jauh dari pandanganmu, tapi percayalah, abang akan selalu melindungi. Abang sayang sama kamu. Saat melihatmu diam-diam menangis, abang ikut sedih. Ingin rasanya memelukmu saat itu juga, tapi tidak bisa. Maaf ya. Yana, abang harap kamu bahagia. Kamu perempuan kuat. Jangan dengarkan perkataan orang yang menyakiti hatimu. Fokus saja pada kebahagiaanmu. Biarkan saja mereka, nanti juga lelah sendiri. Menangis jika itu bisa membuatmu tenang. Jangan ditahan. Akan sakit rasanya jika kamu menumpuk itu. Tetaplah bahagia dengan caramu, Yana. Abang sayang kamu. Liana Anandita dari abangmu yang paling tampan, Alipsia Farhan. 2 tahun lamanya waktu yang kubutuhkan untuk bisa berdamai dengan perasaanku. Kesedihan yang kupupuk, bahkan jauh sebelum abang pergi, tumpah dalam satu waktu. Dan itu cukup membuatku kewalahan. Namun, kini semua sudah berbeda. Bapak dan ibu lebih bisa menerima kenyataan ini. Keluarga besar juga sudah bisa mengembalikan senyum cerianya saat berkumpul. Dan aku sudah merasa cukup dan bahagia melihat diriku yang sekarang. Tekad yang kuat, semangat yang membara, doa yang tak henti terucap, tidak cukup tanpa kesabaran yang luas. Tapi, sabar pun jika tanpa usaha, itu tidak akan merubah keadaan. Itu yang kupelajari dari kisah hidupku. Liana Anandita, Medan,